Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ail Arga, channel YouTube Arga Urban Farming. Sebelumnya, gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi agendanya kali ini Arga Urban Farming di sini ingin melakukan pemupukan pada fase buah. Jadi pemupukan kali ini adalah pupuk yang memang orientasinya kita lakukan untuk mengisi nutrisi saat fase buah. Nah, mau tahu bagaimana keseruannya dan bagaimana sih caranya, pupuk apa aja sih yang dipakai Arga Urban Farming? Langsung aja simak. Let's trot. Yups, inilah pupuk-pupuk yang harus disiapkan ketika teman-teman ingin melakukan pemupukan fase buah. Nah, jadi pupuk ini adalah pupuk nutrisi dalam fase buah, teman-teman. Kayak begitu. Nah, terus ada yang nanya lagi nih, Om Arga, pupuk ini dilakukan saat fase buah seperti apa? Nah, jadi jawabannya adalah kalau Arga Urban Farming itu setelah pemangkasan sampai dia berry set itu tidak ada pemupukan sintetik atau kimia, melainkan hanya dari organik atau POC atau penaburan kohek lah. Nah, pemupukan ini di Arga Urban Farming dilakukan saat klaster atau buah atau klaster bunga saat dia berry set. Berry set itu kan dari fase parot, dari fase klaster, parot, pre-bloom, full bloom. Nah, full bloom ini kan berry set. Berry set itu nanti dia menuju berry, seperti berry itu seukuran apa ya? Seukuran kayak pentol korek api lah. Nah, seperti itu. Kurang lebih seberas. Nah, saat dia berry set baru Arga Urban Farming di sini melakukan pemupukan nutrisi pada fase buah. Nah, inilah pemupukannya. Ayo, mari merapat. Lihat gimana sih caranya. Jadi begini teman-teman. Pertama-tama seperti biasa. Nah, kalau Arga Urban Farming selalu menyiapkan ember. Ini adalah ember SOP. SOP Arga Urban Farming mau pemupukan vegetatif, generatif, pemupukan fase buah wajib menggunakan ember ini. Karena apa? Ember ini adalah sebagai ember tolak ukur konsentrasi pupuk yang akan Arga Urban Farming gunakan. Jadi teman-teman wajib tuh punya ember seperti ini, kayak gitu. Langsung aja kita racik pemupukannya. Nah, saya kali ini ingin melakukan pemupukan sama buat si Veles sama si Harol, kayak gitu teman-teman. Nah, kalau si Harol ini pemupukan terakhir. Jadi mengapa saya bilang buat Harol ini pemupukan terakhir? Karena sudah di atas 70 HSP. Kayak gitu. Jadi pemupukan itu dilakukan 1 minggu 1 kali ketika berry pada fase pentol korek api atau setelah berry set dilakukan pemupukan sintetik atau pemupukan nutrisi pembuahan ini. Seperti itu. Nah, sampai ke 1 minggu sekali sampai HSP 70 HSP. Ketika sudah 70 HSP stop, pemupukan ini di stop, kayak gitu. Jadi mulai dari ukuran pentol korek api sampai 70 HSP. Setelah 70 HSP atau menjelang variation, stop pemupukan kimia apapun. Hanya kita melakukan pemupukan secara organik. Mau organik cair, organik padat, atau kohe kambing, apapun itu. Yang penting ketika 70 HSP atau sudah fase variation, lakukan berhenti pemupukan sintetik apapun. Kecuali organik dan hayati. Itu tidak masalah. Oke. Nah, kita lanjut lagi pemupukan buat si Veles dan si Harol. Jadi pertama-tama kita siapkan ini. Ini apa? Yaramila Winner. Nah, Yaramila Winner ini adalah 15-9-20. Dimana 15 nitrogen, 9 fosfat, dan 20 kalium. Mengapa lebih tinggi kalium? Nah, karena kita pada fase buah. Untuk nutrisi pembuahan, nutrisi buah. Kayak gitu. Nah, si ininya berapa Om Arga? Ininya 3 sendok. 1 sendok datar ya, bukan sendok ini sendok makan tapi dia datar banget. 2
Kayak gini nih, datar tuh. Datar dia. 3 sendok datar. Tambah si KNO3-nya. Ini saya biasanya pakai yang real, cuman ini datangnya kristal ya. Ini 1 sendok datar juga. Nah, tambah lagi si magnesium sulfat. Mengapa? Penting banget ini magnesium sulfat dalam fase buah. Agar kita menjaga nih klorofil atau zat hijau daun. Agar tampilan daun tuh selalu apa sih dibilangnya, kayak hijau kayak gitu kan. Jadi di samping buahnya yang menarik dan buahnya yang maksimal, di samping itu tampilan si daun juga harus menarik, harus subur. Nah, kita harus menambahkan sedikit unsur daripada magnesium sulfat agar daun selalu hijau dan prima. Jadi tidak hanya sekedar prima buahnya aja teman-teman, tapi kita memastikan bahwa si buahnya prima, si daunnya juga prima. Jadi pohon itu dalam keadaan prima kayak gitu. Makanya kita jangan sampai kurang sedikit nutrisi apapun, kalau bisa dilengkapi kayak gitu. Biasanya nih harga urban farming kalau ada asam humat ditambahin asam humat. Buat apa? Asam humat tuh menurut pengalaman saya tuh untuk pigmen. Jadi kalau buat anggur yang berwarna itu wajib banget penggunaan asam humat pada fase nutrisi buah. Karena mengapa? Yang saya alami itu berdasarkan pengalaman saya itu ketika saya melakukan pemupukan fase buah, ketika menambahkan asam humat itu pigmennya bakalan keluar banget kayak gitu. Tapi saat ini lagi habis. Jadi sementara pakai ini dulu. Kita aduk menjadi satu kesatuan teman-teman. Oke, sepertinya dirasa pupuk sudah larut dalam keadaan larut yang sempurna. Jadi penting nih teman-teman. Jadi ketika teman-teman melakukan pengadukan pemupukan itu usahakan semua unsur pupuk itu bersatu padu atau bersatu secara homogen. Jadi pastikan itu benar-benar larut banget lah. Ketika sudah dipastikan larut, baru kita tuang ke wadah ember yang berisi air full. Nah, jadi dosisnya adalah seperti yang tadi saya jelaskan. Ini per 1 ember cat airnya. Kayak gitu. Tuh, udah larut banget dia. Nah, ingat ya, Yaramila Winernya 3 sendok datar. KNO3-nya 1 sendok datar. Si magnesium sulfatnya seujung sendok atau sangat sedikit. Diaduk dalam satu kesatuan dan pastikan teraduk secara homogen. Setelah sudah dipastikan, nah, masukkan ke dalam ember yang dosisnya itu yang yang berisikan air 1 ember velcat ini. Nah, aduk. Setelah kita aduk-aduk, lakukan aplikasi atau pemupukan pada pohon kesayangan. Nah, seperti ini nih, ini veles nih. Kita kasih pada pohon yang sedang fase buah. Jadi pupuk ini adalah pupuk nutrisi. Jadi kalau alga urban farming, pupuk itu bukan hanya sekedar pupuk vegetatif dan generatif, tapi ada yang namanya pupuk vegetatif, pupuk generatif, dan pupuk pada fase buah. Inilah yang alga urban farming namakan sebagai pupuk pada fase buah. Kayak gitu teman-teman. Jadi pupuk vegetatif, generatif, dan pupuk pada fase buah. Ini kita sedang melakukan pupuk fase buah. Kayak gitu. Ini untuk menambah nutrisi buah. Jadi buahnya juga bisa maksimal, bagus, berisi. Nah, magnesium sulfatnya juga dan unsur nitrogennya juga bisa membuat daun jadi hijau. Kayak gitu. Oke, kita lanjutkan lagi buat pohon-pohon yang sedang dalam fase buah. Kita lakukan pemupukan ini. Warga ada yang tanya nih dari Mr. Fun Boys. Mr. Fun Boy. Ya, jagoan pupuk kimia semua, media tanam dipastikan strukturnya mengeras dalam waktu dekat. Kan? Ukuran media kecil seperti itu harus disesuaikan dengan pemberian pukim atau hindari sama sekali dan gunakan POC, PSB lebih aman, vigor dan media subur tentunya dalam waktu lama. Gimana nih Om Arga tanggapan? Saya setuju tentang organik gitu. Saya juga pun menggunakan organik. Tapi dari sebuah penjelasan Mr. Fanboy,
dalam waktu dekat media akan mengeras. Langsung Mengeras. ada pembuktian aja Om. Oke. Jadi kayak begini Om. Jadi biar jelas ya. Biar jelas aja gini. Oke. Ini pohon usia sudah mungkin 4 tahun. 4 tahun. Ini media belum diganti-ganti, hanya sekedar PPSP saja. Kita cek media, apakah ini media keras. Coba Om, tuh akar putih masih banyak Om. Tuh masih banyak akar putih kan. Oh iya betul. Nah, media masih dalam tekstur gembur atau poros. Kayak begitu. Ini sudah usia 4 tahun lebih. Ini udah pembuahan yang kesekian kalinya. Kayak gitu. Ada lagi contoh lain Om? Ada contoh lain. Ini Heliodor. Heliodor ini, oh ini udah pembuahan keberapa ini Heliodor? Coba kita cek medianya. Tuh Om. Media masih tekstur poros Om. Nah, kenapa Om bisa medianya itu masih berporos Om? Karena saya setuju. Petani yang menggunakan pemupukan kimia secara terus-menerus, maka media itu akan dalam kekurangan tingkat kesuburan. Saya setuju. Tapi selama kita bisa mengatasi atau selama kita masih mengerti tentang cara pengolahan media, tidak akan terjadi masalah Om. Buktinya ini pohon sudah 3 tahun, itu sudah 4 tahun lebih. Dan ini juga ini tuh lihat ini. Sudah berapa kali saya tuh lihat tuh. Nih aremnya. Ini udah riwayat bahwa saya tuh sudah melakukan pembuahan ini berkali-kali. Tapi pohon tetap subur. Pohon tetap subur dan media juga tetap subur. Tuh lihat akar putihnya masih banyak. Tuh akar-akar putihnya kan pada keluar. Artinya media ini subur meskipun saya menggunakan pemupukan secara kimia. Karena mengapa? Karena saya tahu cara menanganinya kayak begitu. Tetap saya menggunakan namanya organik, itu sudah pasti. Berarti campuran media itu sangat penting Om? Sangat penting. Nah, yang penting di sini Om Arga menggunakan lebih dominan ke apa Om kalau untuk betul. media? Jadi kalau buat kita menggunakan tabu lampot, menanam secara tabu lampot atau secara urban farming, kita menggunakan kira-kira satu, tekstur poros. Porositas teksturnya itu harus diutamakan satu. Kedua, persentase si media ini adalah sekam. Sekam itu bisa mungkin ya di atas 80%. Kayak begitu. Untuk apa? Jadi ketika kita melakukan pemupukan secara kimia hanya berlalu kayak gitu. Dan residu itu sangat mudah untuk kita Om? Untuk kita netralisir gitu si residu. Om, ada lagi nih Om. Sekalian boleh kan? Nah, lanjut Om. Dari Agnes Muharsini 1622. Pertanyaannya gini, kebanyakan air apa nggak busuk akar Om? Atau nggak busuk akar Mas? Kalau kan busuk akar, saya nanam anggur sudah lebih dari mungkin 5 tahun saya sudah lebih. Kalau kan busuk akar, saya tidak akan melakukan seperti itu lagi. Ya ini contohnya tuh. Kalau kan terjadi busuk akar ya, saya nggak mungkin melakukan seperti itu Om, terus menerus kayak begitu. Berarti kalau untuk masalah pembusukan akar itu bisa dibilang tergantung teksturnya Om, tergantung tekstur si media dan intensitas sinar matahari kayak begitu. Salah satu PPSP pun juga berpengaruh. Sangat berpengaruh. Insya Allah tidak akan terjadi busuk akar ketika teman-teman membuat media tanam dalam keadaan yang porositasnya itu benar-benar poros. Karena mengapa? Air itu hanya berlalu kayak gitu. Ketika air berlalu ya tidak ada pengendapan kadar air di dalam media. Tambah lagi di sini lokasinya intensitas sinar matahari sangat-sangat bagus gitu. Jadi penyesuaian intensitas matahari dan tekstur daripada media tanam kayak gitu. Kalau kita sudah bisa menyesuaikan, insya Allah tidak akan terjadi busuk akar. Satu lagi Om, dari Marwardir Ahman 7128. Ribet amat namanya. Pohon tersebut apakah dipelihara dari grafting dalam pot ukuran seperti itu atau dongkelan yang dipindah? Oh, maksudnya dari bibit atau dari dongkelan? Ya, betul. Jelas dari bibit. Kalau saya tuh udah pasti dari bibit. Ini contoh kayak begini nih. Nih, awal-awal seperti ini nih Om. Oke, coba Om kita lihat dulu. Kayak begini, nanti kita tinggiin dulu. Wah, sudah tinggi, sudah subur nih juga tuh kayak gini. Ini dari bibit nih Om. Tuh, dari bibit, bukan dari dongkelan. Saya selalu menghindari tabu lampot dari dongkelan karena ngapa nanti dia pertumbuhannya tidak imbang. Biasa terjadi pelapukan pada terang atau batang utamanya biasanya terjadi pelapukan. Tapi kalau kan kita dari bibit, insya Allah dia akan berjalan secara signifikan atau berjalan normal lah pertumbuhannya. Kayak gitu. Yang jelas dari bibit. Dari bibit, bikin suburnya dulu, bikin subur pohon dulu. Ketika pohon sudah subur, buat konsep
kita yang menentukan. Yang penting apa? Orientasinya adalah kita mengejar tingkat kesuburan. Kalau pohon udah subur, otomatis semua cabang itu akan berkembang secara normal, bahkan secara dinamis. Nah, kalau kan sudah perkembangannya atau pertumbuhannya dia sangat subur, baru kita bisa menentukan konsep kayak gitu. Jadi jawabannya adalah saya dari bibit, jelas dari bibit, dan memang harus dari bibit. Ya logikanya kayak gini Om, kalau kan bukan dari bibit atau dari dongkal, masa sih ini udah dalam keadaan muter-muter kayak begini? Masa saya ngedongkel keadaannya udah muter-muter? Kan nggak mungkin. Tuh kayak gini nih Om. Tuh ini dari bibit. Logikanya kalau dongkelan ya nggak mungkin dong. Saya dapat dongkelan yang udah muter-muter mengikuti apa namanya konstruksi tabung lampotnya. Berarti bukan akal-akalan ya Om? Bukan. Dari bibit, jelas dari bibit. Saya mengonsep dari bibit. Lebih enak kita mengonsep dari bibit. Oke Om, gimana Om? Ada lagi pertanyaan berikutnya? The next question. Anjay. Sementara ini kayaknya itu aja Om yang tersorot Om. Itu aja yang tersorot. Alhamdulillah semoga terjawab. Tersorot. Ya. Jadi gini, buat teman-teman yang kira-kira ada pertanyaan tentang anggur, insya Allah kita bisa sharing-sharing berbagi pengalaman. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah Arga Urban Farming akan menjawab di konten yang akan datang. Makanya jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman, biar nggak ketinggalan informasi dari Arga Urban Farming. Oke, cukup sekian video dari Arga Urban Farming. Semoga menginspirasi dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ini bermanfaat, jangan lupa teman-teman di-share ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Punya adek, encang-encing, semua di-share aja teman-teman pokoknya. Biar kita dapat berbagi pengalaman yang bermanfaat. Biar jariah, seperti itu. Jadi cukup sekian, terima kasih. Jika ada kata-kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.